Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rol Iksan, mahasiswa Institut Teknologi Kota Pakralam, Prodi Teknik Informatika, kelas 6A. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Internet of Things. Algoritma Internet of Things adalah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Algoritma Internet of Things menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, metode yang menurut Donald Erwin Knuth, yaitu sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Yang ketiga, menurut S.E. Goodman dan S.T. Haddad-Niemi, yaitu adalah algoritma urutan terbatas dari operasi-operasi yang mendefinisikan dengan baik, di mana masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, menurut Seymour Lipscott dan Mark Lipson, praktisi matematika dan komputer, adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Selanjutnya yang kelima, menurut Marvin Minsky, yaitu pakar artificial intelligence, mengartikan seperangkat aturan yang memberitahukan kepada kita dari waktu ke waktu, tepatnya bagaimana kita untuk bertindak. Yang keenam, menurut Andrei Fitzmarkov, atau ahli matematika dari Rusia. Menurut Andrei Markov, pengertian algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Materi selanjutnya DSS. DSS atau Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang hasil identifikasi. DSS berhubungan dengan pembuatan keputusan dalam hal manajemen, operasi, dan perencanaan. Dalam pembuatan keputusan, sistem pendukung dirancang sepenuhnya secara terkomputerisasi dengan manusia atau kombinasi dari kedua sistem. DSS sendiri dapat berfungsi untuk membantu mengambil keputusan, untuk mengumpulkan data dan informasi, dokumen atau model bisnis sebagai cara mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, serta membuat keputusan. Materi selanjutnya, algoritma analytical hierarchy process. Metode MCDA atau multi criteria decision analysis yang umumnya digunakan yang mengkonsolidasikan manfaat dan risiko secara eksplisit dengan menggabungkan pentingnya perbedaan dalam probabilitas yang terkait dengan alternatif dan bobot dari pentingnya hasil tersebut. Metode ini menghasilkan proses pengambilan keputusan yang transparan, sehingga individu atau kelompok yang menggunakan metode ini dapat memahami dan mendemonstrasikan dasar-dasar keputusan mereka. Berbeda dengan proses pengambilan keputusan standar lainnya, di mana pentingnya berbagai komponen keputusan tidak eksplisit. Selanjutnya AHP, menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, level kriteria, level subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Berikut dasar-dasar dalam memecahkan masalah dengan analytical hierarchy process atau AHP. Yang pertama, menentukan hierarki. Kedua, menentukan prioritas elemen dengan membuat perbandingan berpasangan sintesis. Yang ketiga, mengukur konsistensi Vmax.
Yang keempat, hitung konsistensi indeks dengan rumus C1 max min n dibagi n min 1. Hitung rasio indeks dengan rumus CR sama dengan C1 bagi 1R. Yang selanjutnya, algoritma decision tree. Algoritma decision tree digunakan untuk menentukan keputusan yang akan dibuat oleh sistem, nilai kelembapan yang akan diberikan oleh sensor, pengambilan keputusan dalam melakukan penyiraman sesuai dengan nilai kelembapan yang akan diberikan oleh sensor yang ditampilkan di website dengan menggunakan algoritma decision tree. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.